Sudah kelihatan ya? Nah, baik, kita mulai aja ya. Jadi, ini sejarah tentang ITB sendiri. Mungkin ada beberapa informasi yang sudah, adik-adik atau, Bapak Ibu, ketahui tentang ITB ya, baik itu dari website atau dari informasi, orang tua, tetangga, atau mungkin kakak kelasnya yang sudah kuliah di ITB. Nah, bagi yang belum, tahu tentang informasi ITB, kita bahas satu-satu dari mulai sejarahnya, adik-adik ya. Nah, jadi ITB kita biasanya mengadakan dies dalam 1 tahun itu 2 kali ya, sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia dan sebagai ITB sendiri ya. Jadi kita hampir sudah 1 abad ya, perguruan tinggi teknik, pertama di Indonesia adik-adik ya. Nah, jadi sejarahnya sendiri, perguruan, pendidikan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20 ya. Jadi dulu Hindia Belanda datang ke Indonesia itu mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dulu namanya masih The Technische Hogeschool at the Bandung atau TH ya. Dan salah satu, mahasiswanya kalau kita lihat slide, beliau adalah presiden kita pertama ya, Insinyur Soekarno. Nah, dulu masih baru ada 1 fakultas adik-adik ya, dan 1 jurusan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita ada, 12 sekolah fakultas dengan 50 program studi yang ada di ITB ya. Jadi dulu, fakultasnya itu, de Fakulteit van Techniek Wetenschap dan jurusannya, de Afdeling der Wijken Waterbouw ya, atau keilmuan teknik sipil mungkin ya, dan beliau, mungkin salah satu mahasiswa ITB, beliau Insinyur Soekarno mengambil keilmuan di teknik sipil ya adik-adik. Nah, pada tahun 4445 Jepang datang ke Indonesia ya, dan, kependudukan Belanda ini beralih ke Jepang. Jadi TH ini berubah nama menjadi, Bandung Kogyo Daigaku atau BKD ya. Nah, nggak berlangsung lama karena tahun 45 Indonesia merdeka ya, kita berubah lagi namanya ya dari BKD ke, STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Dan tahun 46 kita sempat hijrah ke Yogyakarta, tapi dengan nama, STT Bandung ya. Nah, perkembangannya STT Bandung ini di Yogyakarta berubah menjadi Universitas Gadjah Mada yang mungkin kalian kenal ya, yang di Yogyakarta. Nah, pada tahun, 46 juga tepatnya 21 Juni ya, ke 46 kita berubah nama menjadi Fakulteit van Technische Wetenschap ya, atau, Universiteit, mohon maaf, Universiteit van Indonesia ya, dulu itu di bawah NIKA adik-adik ya. Nah, pada tahun 5059, kita berubah nama ya, atau menjadi bagian, mohon maaf, menjadi bagian untuk Universitas Indonesia ya, Fakultas Teknik dan FIVIA. FIVIA ini Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti ya adik-adik ya. Nah, baru tanggal 2 Maret 59 itu kita resmi dengan Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau kalian nanti jadi mahasiswa ITB, tepat ada di tengah-tengah kampus itu ada prasasti atau tugu prasasti dengan nama Institut Teknologi Bandung adik-adik ya. Nah, untuk alumninya sangat banyak ya, kalau saya jelaskan satu-satu nggak cukup waktunya adik-adik ya, karena saya biasa presentasi itu 3 jam ya, sekarang dikasih waktu 40 menit, jadi mau nggak mau, mungkin ada beberapa slide yang saya percepat adik-adik ya. Nah, kalau untuk alumni sudah banyak ya, mungkin kalian kenal ya, dan, ada beberapa yang, sudah berkontribusi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ya, salah satunya, kayak Insinyur Soekarno, terus ada Eyang Habibie ya, presiden kita ketiga. Ada untuk level menteri, ada untuk level budayawan, terus ada, pimpinan sebuah BUMN atau BUMN, termasuk sekarang yang lagi banyak ini adalah CEO untuk, sebuah e-commerce ya, karena ITB juga kita salah satu PTN, untuk CEO e-commerce terbanyak juga adik-adik ya di Indonesia. Nah, berikutnya, nah ini ya ada beberapa alumni adik-adik ya, nah mungkin ada yang kalian kenal dan ada sebagian juga yang tidak kenal ya. Nah, yang pertama Insinyur Soekarno, beliau dulu, angkatan 1920 sampai 1926, beliau mengambil keilmuan teknik sipil adik-adik ya. Nah, yang kedua ada Eyang Habibie ya, atau, Profesor, Muhammad B. Habibie ya, beliau presiden kita ketiga. Nah, beliau mengambil keilmuan teknik mesin dulu waktu masih bagian, Universitas Indonesia untuk Fakultas Teknik. Yang ketiga ini Kang Emil ya, biasa orang Bandung bilangnya Kang Emil, beliau adalah, alumni Teknik Arsitek di ITB tahun 90-95 ya. Saya sekarang gubernur ya, sebelumnya wali kota, dan beliau juga sebelumnya juga staf pengajar di ITB adik-adik ya. Nah, mungkin yang tengah yang belum pada kenal ya, beliau, Bapak Arifin Panigoro ya. Beliau angkatan tahun 73 Teknik Elektro ya. Dan satu angkatan di bawahnya ada Bapak Hatta Rajasa ya. Kalau Bapak Hatta Rajasa ini banyak, berperan di, kementerian ya, sampai, menjabat 4 kementerian adik-adik ya. Nah, kalau Bapak Arifin Panigoro ini pemegang, Menko Energi. Kalau kalian main ke Jakarta ada sebuah perusahaan swasta untuk pertambangan minyak bumi dan gas ya, terbesar di Indonesia ya. Nah, yang sebelah pojok kanan bawah ini ada Ibu Nurhayati Subakat, mungkin kalau, ibu-ibu atau siswi, suka pakai salah satu produk, mungkin saya sebutkan produknya ya,
ada Wardah. Nah, beliau ada CEO-nya. Jadi CEO PT Paragon Teknologi dan Inovasi ya. Jadi beliau salah satu sarjana farmasi dulu, lulusan terbaik juga angkatan tahun 75. Nah, yang sebelah kiri ada Panji Pragiwaksono. Kalau kalian sering nonton di Entertainer, sering pasti kenal ya. Karena beliau dari penyiar radio, penulis buku, sampai penyanyi rap ya, dan sekarang lebih fokus lagi di stand up ya. Beliau dari teknik produk angkatan 97 adik-adik. Nah, kalau yang sebelah kanan, dari kaosnya aja udah kelihatan ya, ada Bukalapak, ada Ahmad Zaki ya. Jadi Kang Ahmad Zaki ini dulu dari Teknik Informatika 2004. Nah, beliau ini bertiga dengan Fajrin Rasid. Fajrin Rasid ini salah satu direksi juga ya di Telkomsel. Nah, bertiga, satu lagi ada Nugroho Hendro Cahyono. Bertiga ini 2010 mendirikan Bukalapak ya, yang sekarang sudah sangat besar dan menjadi salah satu unicorn juga di Indonesia. Nah, untuk beberapa prestasi, karena kita kampus pertama perguruan tinggi teknik di Indonesia, mungkin sudah sangat banyak ya kalau untuk prestasi ada-ada ya, termasuk untuk World Class University kita masuk di 313. Mungkin kedepannya kita doakan ya masuk 100 besar jajaran untuk World Class University. Dan kalau untuk level pengajarnya, dosen, tenaga pendidik sampai mahasiswa sudah sangat banyak ya yang memperoleh prestasi baik itu nasional maupun tingkat internasional adik-adik. Nah, untuk lokasinya sendiri, mungkin ada dari kalian tahunya hanya di Bandung ya. Nah, ITB sudah multi kampus adik-adik ya. ITB kita sudah ada di 3 lokasi. Jadi kalian nanti jangan sampai salah pilih ya. Karena ada program studi yang ditempatkan di ITB kayak kampus ITB Jatinangor, ada kampus ITB Cirebon ya. Nah, ITB kita ada 3 sekarang ya. Ada kampus ITB Ganesha, ada kampus ITB Jatinangor, dan satu lagi kampus ITB Cirebon adik-adik ya. Nah, kampus pertama ini ada di Bandung, dulu pertama berdiri 1920, ini tepat ada di tengah-tengah kota, jadi kalian mau akses kemanapun bisa ya, karena angkutan umum hampir dari segala arah juga lewat ke sini adik-adik ya, dan ini ada di tepat di pusat kota, jadi kalian mau kemana-mana juga bisa ya. Nah, untuk ITB Ganesha 10, ini juga salah satu kampus PTN dengan luas terkecil di Indonesia. Ya, kalau kalian mau tahu, luasnya itu kurang lebih 28 hektar. Ya, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus seperti UI udah di atas 200 hektar, apalagi kalian yang kuliah di IPB udah 500 hektar ya, sedangkan ITB kita 28 hektar ada ya kurang lebih. Nah, nanti di sini buat siapa? Jadi yang kuliah di kampus ITB Ganesha, ITB kita ada 12 sekolah fakultas dengan 50 program studi. Nah, yang kuliah di sini tuh bagi kalian yang nanti kuliah memilih 40 program studi lama di ITB. Nanti kalian kuliahnya dari tahun pertama sampai lulus, kuliahnya bakal di kampus ITB Ganesha. Berbeda dengan kampus yang kedua ya, kampus ITB Jatinangor. Ini tepat ada di Sumedang ya, dekat dengan Unpad, IKOPIN, dan IPDN. Di sini luasnya lebih luas lagi, kurang lebih 47 hektar. Nah, di sini tuh bagi kalian yang memilih 10 program studi baru yang ada di ITB. Tidak termasuk aktuaria ya, aktuaria juga baru, tapi tidak kuliahnya di kampus ITB Jatinangor. Jadi kalian nanti yang memiliki program studi atau jurusan ITB kampus Jatinangor, tahun pertama kuliahnya di kampus ITB Ganesha. Ya, baru tahun kedua kalian mau nggak mau harus pindah ke kampus ITB Jatinangor. Jadi nggak bisa misalnya kalian memilih program studi kampus ITB Jatinangor, kalian kuliahnya di ITB Ganesha, nggak bisa ya, mau nggak mau kalian harus pindah. Jadi jangan sampai salah milih. Dan yang ketiga kita ada kampus ITB Cirebon. Ya, jadi kampus ITB Cirebon ini program studi lama yang ada di kampus Ganesha, tapi ada kelas paralel di ITB kampus Cirebon ya. Kalau tahun lalu kita ada 3, tahun sekarang kita sudah bertambah jadi 7 program studi adik-adik ya. Jadi nanti kalian jangan sampai salah milih ya. Kalau kalian mau memilih ITB kampus G, berarti yang 40 program studi lama di ITB, kuliahnya dari tahun pertama sampai selesai di kampus Ganesha. Yang memilih ITB Jatinangor, berarti 10 program studi baru, nanti kalian tahun pertama di Ganesha, tahun kedua nanti di Jatinangor adik-adik ya. Tapi jangan nggak usah khawatir ya, karena ini masih satu ITB. Jadi jangan misalnya bedanya apa ya, sama ya, ini masih satu ITB adik-adik ya. Nah, ini untuk lokasi ITB sendiri adik-adik. Nah, ini yang paling banyak dicari informasi pendaftaran, dan alhamdulillah juga ya LTMPT sudah mengeluarkan informasi awal ya untuk SNMPTN dan SBMPTN. Mungkin biasanya sampai akhir Desember itu ada informasi-informasi tentang SNMPTN, SBMPTN. Nah, untuk ITB sendiri kita untuk ujian saringan masuknya, kalian nanti tinggal lihat di laman usm.itb.ac.id atau ujian saringan masuk. Karena semua informasi kalian sekarang ada di zaman digitalisasi ya, jadi semua informasi secara cepat bisa kalian dapatkan tanpa harus datang langsung ke kampusnya ada deh ya. Nah, apalagi dengan dukungan internet yang sangat cepat juga kalian nanti bisa langsung lihat misalnya informasi umumnya untuk pendaftarannya seperti apa. Di sini ada persyaratannya, misalnya saya ingin ke elektro nih, persyaratannya apa saja, buta warna dan lain-lain, nanti ada lengkap di situ.
ada petunjuk pendaftaran, jadwal pendaftarannya juga ada, sampai biaya pendidikan dan program studi, dan ada, program peminatan. Nah, untuk ITB sendiri, kita ada 2 ya, ada yang nasional sama yang ITB lakukan sendiri. Untuk yang nasional, nanti kalian, sering-sering buka laman ltmpt.ac.id karena informasi awal sudah ada ya, baru kemarin ya di-update, dan nanti biasanya ada beberapa informasi menyusul, karena itu dikelola oleh Kemendikbud adik-adik ya. Jadi nanti kalian untuk yang nasional sering-sering lihat ltmpt.ac.id. Pada dasarnya, untuk ujian saringan masuk, yang nasional, baik SNMPTN atau SBMPTN itu gratis. Pendaftaran gratis adik-adik ya. Nah, kecuali SBMPTN nih. Kalau SBMPTN itu ada ujian berbayar yang harus kalian lakukan. Ya, bedanya di situ. Kalau daftarnya gratis adik-adik ya. Nah, biasanya untuk yang nasional ini kalian harus daftar dulu, di portal, ltmpt.ac.id ya. Jadi kalau kalian mau daftar nanti di SNMPTN atau SBMPTN, kalian wajib daftar dulu di portal.ltmpt.ac.id untuk mendapatkan user sama password ya. Nah, biasanya bedanya SNMPTN kalau seleksi nasional ini tidak ada ujiannya adik-adik ya. Jadi nanti yang dilihat itu rekam jejak, berupa nilai rapot kalian yang di-upload melalui PDSS, Pangkalan Data Siswa Sekolah. Nanti guru-gurunya mengupload nilai-nilai rapot-rapot biasanya siswa yang berprestasi, baru nanti dikelola oleh LTMPT dan keluar siapa saja yang berhak masuk ke PTN, yang kalian pilih nanti. Nah, kalau kalian nanti tidak lolos, masih ada jalur SBMPTN nih ya, seleksi bersama. Nah, seleksi bersama itu tadi, jadi ada ujian namanya UTBK, ujian tulis basic komputer. Nah, ujian ini enaknya apa? Enaknya kalian, online ya, jadi ujiannya tidak usah ke Bandung ya, tidak usah di ITB, kalian tinggal pilih panitia lokal yang ada di daerah tempat kalian tinggal. Jadi nanti ujian, nah setelah ujian nanti, kalian mendapatkan nilai dan usahakan nilainya tinggi adik-adik ya, nanti biar ada kesempatan di SBMPTN dan di seleksi mandiri ITB nanti. Nah, biasanya setelah daftar, nilai, keluar nilai, nanti kalian akan daftar di SBMPTN ya. Nanti kalian daftar di SBMPTN, ada seleksi ya, setelah ada seleksi baru keluar lolos atau tidak lolosnya. Nah, kalau kalian misalnya masih tidak lolos, ITB kita masih ada 1 jalur lagi, namanya seleksi mandiri ya, jadi nggak usah khawatir. Cuman seleksi mandiri ITB tidak ada ujiannya. Jadi kalian harus, nilai di UTBK-nya besar ya, biar ada harapan nanti di seleksi mandiri ITB. Karena seleksi mandiri ITB itu biasanya mengupload, rekam jejak berupa nilai rapot dan satu lagi nilai UTBK yang kalian dapatkan untuk daftar SBMPTN ya. Jadi kalian harus benar-benar ya biar mendapatkan nilai di, UTBK-nya besar ya, biar ada kesempatan di seleksi mandiri ITB. Nah, khusus untuk program peminatan ini di ITB hanya ada di SNMPTN ya dan seleksi mandiri ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di ITB yang, nanti dari 12 sekolah fakultas itu mengeluarkan 1 program studi yang diminatkan. Kalau kalian misalnya minat, silakan pilih. Tapi kalau ragu-ragu jangan dipilih ya. Ini contohnya dari FMIPA mengeluarkan, jurusannya astronomi misalnya program studi astronomi untuk diminatkan. Kalau kalian minat silakan pilih ya, nanti ketika lolos kalian akan terkunci di program studi tersebut sampai lulus. Jadi tidak bisa memilih program studi yang lain. Nah, kalau yang biasa itu, 1 tahun pertama di FMIPA, tahun kedua nanti bisa milih kayak matematika, fisika, astronomi, dan aktuaria ya, untuk pilihannya. Jadi kalian kalau misalnya, pasti saya minat, itu tinggal pilih aja ya. Nah, kalau tidak minat atau ragu-ragu jangan ya, karena takutnya tahun pertama kalian, di astronomi, tahun kedua ternyata semester 2 ternyata kalian lebih cocok di matematika. Nah, itu nggak bisa pindah adik-adik ya. Jadi mau nggak mau terkunci di, pilihan, program studi peminatan. Nah, untuk kuotanya SNMPTN itu 35%, SBMPTN 35%, dan seleksi mandiri 30%. Tapi ini yang 2020 ya. Nanti kita tunggu di 2021, informasi kebijakannya seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, kalau kalian, suka bertanya-tanya, mungkin suka banyak yang bertanya ya, ITB passing grade-nya berapa sih untuk ke sini? Ini, passing grade-nya berapa sih? Nah, ITB biasanya kita tidak pakai passing grade ya, dalam artian ITB biasanya mengambil yang terbaik ya, atau nilai yang terbaik atau, UTBK yang terbaik yang diambil. Nah, kalau ITB biasanya kita menerapkan, data, keketatan relatif ya. Jadi kalau tadi kalian lihat usm.itb.ac.id, coba scroll ke paling bawah, di pojok kanan itu ada data mahasiswa yang masuk 3 tahun ke belakang. Nah, jadi di situ kalian bisa membandingkan nih, oh ini fakultas ini tuh sangat tinggi. Contohnya, FMIPA tahun 2018 itu masih lebih tinggi, tahun 2019 ini sangat tinggi ya. Karena mungkin pelamarnya semua orang pengen ke FMIPA dan nilainya tinggi-tinggi. Nah, itu yang membuat fakultas sekolah jadi tinggi, ya.
Nah, tapi biasanya ada, fakultas sekolah yang tiap tahun itu tinggi ya, dari 2 tahun ke belakang itu, kayak STAY, FTTM, TMD, sama FTI itu biasanya 4 fakultas sekolah yang keketatannya sangat tinggi ya, termasuk dari IPS ini sekolah bisnis. Sekolah bisnis bahkan 2020 kemarin, 2019 itu, hanya 3.500, tahun kemarin itu hampir 8.000 ya pelamarnya. Nah, itu yang membuat keketatannya sangat tinggi. Jadi biasanya nanti di SNMPTN atau SBMPTN kalau tahun 2020 itu dikasih memilih 2 PTN dengan 2 program studi, ya. Jadi 1 program studi di 1 PTN atau dua-duanya di 1 PTN itu kalian bisa ya. Nah, contohnya kalau kalian mau dua-duanya di ITB, coba lihat nanti fakultas sekolah mana yang sangat tinggi keketatannya. Karena kalau kalian memilih di yang sangat tinggi dua-duanya, berarti nilainya kalian harus tinggi. Ya, ketika tidak lolos satu, mungkin yang satunya karena tinggi ya, mungkin harapannya juga kecil ya. Beda ketika kalian memilih program studi yang keduanya atau jurusan kedua di yang lebih tinggi atau tinggi. Ya, jadi kalau misalnya yang pertama tidak lolos, yang kedua mungkin ada harapan ketika memilih fakultas sekolah yang keketatannya agak longgar ada deh ya. Nah, mungkin suka bertanya-tanya, kakak kelas ini, eee kok nggak lolos ya, yang sedangkan kakak yang satu lagi nggak lolos. Nah, mungkin ada di sini ada deh ya. Jadi mereka, di strategi untuk pemilihan fakultas sekolahnya ya, ini untuk strateginya. Nah, selain SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri, ITB kita punya kelas internasional, ya. Ini pendaftarannya di luar SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Tapi waktunya biasanya antara Januari sampai Juli atau Agustus ada ya, dan kita bagi beberapa gelombang. Yang membedakan kalau kelas internasional, selain bahasa pengantarnya bahasa Inggris, di sini juga ada beberapa persyaratan yang harus kalian upload, termasuk salah satunya kayak eh, IB TOEFL ya, terus SAT dan lain-lain. Nanti silahkan untuk lihat informasi apa saja yang harus diupload. Dan kalau yang reguler itu 50 program studi dari 12 sekolah fakultas. Nah, kalau kelas internasional ini baru 7. Ya, ini yang 2020 hanya 6 ya yang dibuka, tahun 2019 ada 7 ya. Termasuk komunitas farmasi ya. Kalau yang sekarang ini 2020 ada Sains Teknologi Farmasi dari Sekolah Farmasi, Teknik Lingkungan dari FTSL, ada Teknik Kimia dari FTI, ada Teknik Mesin sama Dirgantara dari FTMD, dan satu lagi Manajemen dari Sekolah Bisnis. Nah, itu ujian saringan masuk yang ada di ITB. Jadi kalian nanti kalau daftarnya mau SNMPTN, mau SBMPTN, atau kelas internasional ya adik-adik. Nah, untuk program studi ITB kita ada 12 sekolah fakultas dengan 50 program studi. Jadi kalian ketika memilih ITB harus kenal dulu program studi atau jurusan yang ada di ITB. Karena ada ya beberapa yang terjebak, contohnya, oh saya suka biologi karena tidak mengenal dulu fakultas atau program studi yang ada di ITB, tiba-tiba mereka memilih FMIPA karena di kampus lain biologi ini masuk FMIPA. Ternyata di ITB nggak ada ya FMIPA biologi di FMIPA, adanya di SITH-nya. Jadi jangan sampai terjebak seperti itu ya. Jadi kalian harus kenali dulu program studi yang ada di ITB. Untuk sistem pendidikannya kita ada S1 untuk sarjana, S2 magister, dan doktoral untuk S3 ya, termasuk kita ada program profesi. Program profesi ini ada profesi apoteker sama keinsinyuran ya. Cuman syaratnya untuk profesi ini kayak apoteker kalian harus lulus dulu sarjana ya, baru nanti kalian ikut ke program profesi ya. Termasuk apoteker ini kalian harus lulus dulu dari sekolah farmasi kalau di ITB ya. Nah, untuk fakultas sekolah, dari 12 sekolah fakultas, kita bedakan 7 fakultas dan 5 sekolah. Ya, untuk membedakannya mudah ya, kalau fakultas biasanya di dalamnya keilmuannya agak berjauhan atau berbeda, kalau sekolah ini biasanya selinier adik-adik. Nah, untuk pengelompokannya juga di kelompok IPA dari FMIPA sampai SAPPK ya, dan kelompok IPS ada SBM dan FSRD atau humaniora atau sosum ya. Nah, kalian nanti harus sering-sering lihat informasi di LTMPT atau USM itu, karena apa? Karena kebijakan dari tahun ke tahun beda, Dede ya. 2019 di SNMPTN, SBMPTN, anak IPA bisa memilih 12 sekolah fakultas, anak IPS juga bisa memilih 12 sekolah fakultas. Tapi tahun 2020, anak IPA bisa memilih 12 sekolah fakultas, anak IPS hanya 2, hanya sekolah bisnis manajemen dan FSRD. Nah itu, jadi coba lihat nanti apakah kebijakannya masih tetap atau sudah berubah. Ya, jadi nanti kalian harus sering lihat di laman LTMPT atau di USM, ITB, ACID, adik-adik. Nah, karena waktunya sangat terbatas, jadi untuk fakultas sekolah mungkin saya hanya membacakan ya, karena kalau saya jabarkan ini harus 3 jam lebih adik-adik ya. Nah, jadi kita ada dari 12 sekolah fakultas. Sebetulnya sih di laman USM tadi yang saya lihatkan, di situ ada program studi, jadi kalian bisa lihat, misalnya FITB ini berfokus pada keilmuan apa ya, misalnya mempelajari ilmu kebumian, terus nanti di situ juga ada mata kuliahnya apa saja yang kalian nanti pelajari dari semester 1 sampai 8. Nah, terus di situ juga ITB kita punya namanya kelompok keahlian. Ya, jadi nanti kalian lebih spesifik ke keilmuannya kelompok keahliannya kemana ya, belajarnya. Misalnya kayak lebih ke apa, mitigasinya dan lain-lain. Nah, itu ada di FITB sendiri. Dan nanti ada misalnya kalau saya sudah lulus dari FITB ke arah mana untuk industrinya semua lengkap ada ya. Atau di setiap slide itu saya kasih link
untuk kalian melihat informasi lebih lengkap lagi ya. Nah, ini di slide fakultas sekolah saya tandai sengaja ya, saya tandai warna kuning. Ini program studi yang kalian pilih di ITB kampus Ganesha ya. Nah, kalau yang warna pink ini untuk yang kalian pilih nanti program studi di kampus ITB Cirebon, dan satu lagi nanti ada yang warna hijau itu yang program studi yang kalian pilih untuk ITB Jatinangor ya. Nah, FITB yang pertama, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, FITB sendiri sebetulnya berdirinya baru ya 2007, tapi keilmuannya sudah sangat lama dipelajari. Karena dulu ada di bawah FIKTM atau Fakultas Ilmu Teknik Perminyakan dan Pertambangan dan Ilmu Kebumian ya. Di mana FTTM ini sekarang dipecah ya, lebih ke eksplorasi sumber daya alam. Kalau FITB ini berfokus pada keilmuan tentang ilmu kebumian sendiri ya. Nah, di sini ada teknik geologi, ada teknik meteorologi. Kalau teknik geologi nanti belajar tentang bagaimana bumi itu ya, isinya seperti apa, bebatuan dan lain-lain. Terus nanti kalau ada pergerakan dan lain-lain, kalian bakal pelajari juga. Meteorologi ini mempelajari fisik dinamis bumi tapi berupa uap atau gas ya. Contohnya kayak perakiraan cuaca, nah biasanya pelajarinya di sini. Teknik geodesi geomatika ini turunannya atau perkembangannya dari teknik ilmu geologi, nanti ada semacam mitigasi yang kalian pelajari di situ. Oceanografi, fisik dinamis bumi tapi berupa ini ya di lautan ya, oceanografi. Nah, berikutnya ada MIPA, Fakultas Ilmu Alam Fakultas Matematika dan Pengetahuan Ilmu Alam, mohon maaf. Di sini tuh ada 5 program studi yang semuanya di kampus ITB Ganesha. Yang warna merah ini baru, tapi kampusnya masih di ITB Ganesha, adik-adik ya. Nah, di sini tuh ada matematika, ada matematika ini biasanya sebutnya ibunya ilmu ya, ada fisika. Fisika ini mempelajari fenomena alam sekitar, ada kimia ini kayak reaksi dan lain-lain. Nah, ini yang astronomi ya. Astronomi ini yang saya tahu di Indonesia baru hanya ada di ITB ya, kalau untuk PTN ya. Dan ini juga nanti kalian belajar tentang astronom, beda lagi dengan astrolog. Kalau astrolog itu ilmu perbintangan ya. Kalau astronom ini mempelajari tentang benda-benda kayak di planet dan lain-lain. Atau yang sekarang lagi viral ini asteroid berjalan, seperti apa pergerakannya, nah nanti kalian masuk astronomi. Kalau aktuaria ini keilmuan matematika ya, statistik dan lain-lain, tapi nanti lebih ke arah finansial ya keilmuannya. Nah, SITH, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, ini kita bagi 2 ya di kampus ITB Ganesha, namanya SITH Sains. Ada biologi, mikrobiologi. Biasanya kalau biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, mau itu tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroba. Nah, mikrobanya kita turunkan di mikrobiologi ya, lebih spesifik keilmuannya. Atau SITH Rekayasa, ini 4 program studi yang kalian nanti pilih di kampus ITB Jatinangor. Ya, kalau rekayasa ini biasanya menggabungkan ilmu bioscience dengan engineering, adik-adik ya. Contohnya kalau dari ITB kita ada Dokter Tania, kalau kalian search di Google aplikasi. Jadi Dokter Tania ini dibuat oleh anak-anak SITH atau IVSERI ya. IVSERI ini pembuat makan otomatis untuk petani ikan ya. Jadi ini sudah sangat banyak sekali digunakan adik-adik ya. Jadi nanti penggabungan atau kalian mau menanam tanaman sekarang kan udah ada kayak hidroponik, terus nanti ada teknoponik dan lain-lain. Nah, perkembangannya nanti kalian bisa belajar di SITH. Yang suka obat-obatan, kita ada sekolah farmasi ya, ada farmasi klinik komunitas, biasanya di sini mempelajari kayak bagaimana hubungan pasien dengan rumah sakit, dengan klinik, dan lain-lain. Nah, kalau sains teknologi farmasi, ini biasanya kalian nanti kayak meracik sebuah obat, terus formulanya seperti apa, terus nanti sekarang itu kayak bikin vaksin dan lain-lain, nah kalian cocok nanti di sekolah farmasi ada. Ada FTTM, Fakultas Pertambangan Perminyakan. Di sini ada teknik pertambangan, perminyakan, geofisika, metalurgi, 4 program studi di kampus ITB Ganesha, dan ada 3 yang kelas paralel di Cirebon. Nah, kalau di FTTM, ini lebih berfokus pada eksplorasi sumber daya alam ya, dan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu berupa gas, mineral, batu bara, ya, dan geotermal, tapi berdasarkan konsep ramah lingkungan adik-adik ya. Nah, di FTI, Fakultas Teknologi Industri, ini belajar bagaimana misalnya kalian membuat dari mulai membangun sebuah industri ya, terus kalian mengelola dari hulu sampai hilir, terus kalian nanti memanajenya seperti apa. Nah, kalian cocok nanti di FTI. Di sini ada 4 program studi, teknik industri, teknik kimia, teknik fisika, dan MRI, manajemen rekayasa industri, yang kalian pilih di program studi Ganesha, dan 1 kelas paralel di teknik industri, adik-adik ya. Nah, yang 2, teknik pangan sama bioenergi kemurgi, ini 2 program studi yang kalian pilih untuk program studi di ITB kampus Jatinangor ya. Kalau teknik pangan biasanya nanti ada hubungannya dengan makanan ya dan lain-lain. Kalau teknik bioenergi kemurgi biasanya energi terbarukan ya kalau sekarang disebutnya. Jadi bikin energi listrik dari kincir angin, terus dari biopolar sinar matahari yang kalian bikin nanti diserap diubah menjadi tenaga lampu dan lain-lain. Atau yang terkenal dari ITB ini
Profesor Bagio ya, kalau kalian pernah lihat di air katalis merah putih di Indonesia, itu beliau, membuat bahan bakar dari biji, kelapa sawit ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar. Nah, kalau kalian mau jadi Ayang Habibie muda, kita ada FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ini 3 program studi yang tiga-tiganya di kampus ITB Ganesha ya. Ada teknik mesin, ada teknik dirgantara, dan teknik material. Jadi di sini lebih berfokus pada ilmu permesinan dasar ya, baik itu geotermal, terus, material ya, dan lain-lain, manufaktur juga ya. Nah, berikutnya ada STAY, ini yang suka dengan perubahan zaman, apalagi sekarang lagi zamannya internet of things ya, IoT atau zaman digitalisasi ya. Kalian cocok nanti di STAY ya. Ada teknik elektro, ada teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, ada sistem teknologi informasi, ada teknik informatika nih kalau kalian yang suka coding atau misalnya security jaringan dan lain-lain. Dan ada teknik biomedis. Kalau teknik biomedis biasanya nanti ada semacam kayak keilmuan untuk kayak kedokteran atau kesehatan, tapi kita lebih ke engineering IT-nya. Ada FTSL ini buat kalian yang suka fakultas tertua di Indonesia atau pertama di Indonesia, ya ada teknik lingkungan, teknik sipil, mohon maaf, ada teknik lingkungan, teknik kelautan, TPSDA, teknik pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur lingkungan. Jadi kalau di FTSL ini lebih belajar pada dasar-dasar infrastruktur ya, baik itu kayak jalan atau jembatan, infrastruktur transportasi atau misalnya air bersih atau air limbah kayak drainase atau ruang terbuka dari teknik lingkungan ya dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir dari kelompok IPA kita ada SAPPK. Ya, SAPPK ini Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan ya. Jadi di sini ada 2 program studi di kampus ITB Ganesha dan 1 kelas paralel di Cirebon ya, ada Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota. Kalau arsitektur lebih banyak ke kayak mendesain dan lain-lain. Kalau PPK ini misalnya kalian mau membuat tatanan wilayah kota ya, contohnya misalnya kalian di sebuah wilayah mau dijadikan tatanan kotanya seperti apa, dari mulai istilahnya mendesain gedung-gedung nanti ditempatkan sebelah mana, terus hubungan dengan, gedung lain seperti apa, dengan tamannya seperti apa. Nah, ini lebih cocok di PWK. Mungkin kalau kalian masih, awam dengan nama perencanaan wilayah kota, ini dulu namanya teknik planologi ada ya. Nah, kalau tadi dari IPA, nah sekarang dari IPS ya, kalau dari IPS kita atau humaniora ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, dan ini juga termasuk salah satu fakultas tertua untuk seni desain di Indonesia ya. Di sini tuh ada seni rupa, ada DKV, ada desain interior, desain produk, dan kriya. Kriya ini gabungan antara seni dan desain ada ya, jadi ada craft dan lain-lain. Nah, kalau dari FSRD sebenarnya sangat banyak ya yang jadi entertainer, termasuk tadi salah satunya ada siapa? Ada Panji, ada Dewi Huges, ada Indah Herlambang, ada Candil, ada siapa lagi? Nah, terus kalau ada sutradara sih kayak, filmnya Gundala. Gundala ini dari teknik mesin ternyata ya, Kang Joko Anwar. Nah, kalau dari FSD ini ya, Dilan, penulis Dilan ya, mungkin kalian kenal. Nah, yang terakhir ini ada sekolah bisnis manajemen, buat kalian yang suka dengan entrepreneur, kita ada di manajemen dan kewirausahaan ya, program studi yang di kampus ITB Ganesha, dan satu lagi di kampus ITB Jatinangor. Nah, kalau untuk level manajemen biasanya kalian nanti membuat sebuah perusahaan yang besar ya, dari mulai permodalannya dari mana, terus dikelolanya seperti apa, sampai memanage SDM-nya, marketingnya seperti apa. Nah, nanti jadi sebuah perusahaan yang besar. Nah, kalau kewirausahaan biasanya dari level meraba dulu. Nah, misalnya di daerah kalian ada, eee, barang atau jasa yang bisa dikembangkan ya, misalnya sampai level internasional dan nanti kalian, sampai jadi CEO untuk sebuah, produk atau barang atau jasa ya. Nah, ini untuk SBM. Nah, jadi kalau kalian nanti memilih ITB, jadi kalian nanti, coba, istilahnya itu minat bakat apa yang ada dalam diri kalian, ya. Misalnya kalian senang matematika, ya sudah ke matematika. Jadi jangan ikut-ikutan teman ya. Teman ke biologi, kalian ikut ke biologi, teman ke elektro, saya juga ikut ke elektro. Jadi kalian harusnya kenali diri dulu ya. Kenali diri kalian dulu, minat apa nih yang ada di dalam diri kalian, baru nanti kalian pilih, program studi, yang ada di ITB ya, fakultas sekolahnya. Nah, karena apa? Karena tadi kalian, adanya di, sekolah atau fakultas dulu, jadi belum memilih program studi. Baru program studi kalian pilih nanti di tahun kedua semester 3 adik-adik ya. Nah, itu untuk, fakultas sekolahnya. Dan untuk fasilitas penunjang, nah ini fasilitas apa saja nanti yang ada di ITB setelah kalian lulus, ke ITB. Yang pertama asrama. Asrama mahasiswa ini sebagai tempat, selain sebagai tempat untuk penginapan, di sini juga sebagai tempat wadah mengembangkan diri ya, karena di sini juga, tempat olah rasa, olah pikir, dan lain-lain ya. Nah, kalau ITB asrama kita baru berdiri 2 ya, ada yang di Bandung, ada yang di Jatinangor. Kalau yang di Bandung ini ada Asrama Kinda Pananjung, Sangkuriang, Kanayakan, dan Internasional.
Nah, ini yang contoh di gambar ini Jatinangor ya, bentuknya sudah mirip apartemen, jadi ada hampir 3.000 lebih ya untuk kamarnya. Nah, ini tapi berlaku kalau di Bandung ini untuk 1 tahun mahasiswa pertama ya, dan ada syaratnya ada ya, karena sangat banyak sekali mahasiswa ITB dan, asramanya terbatas, jadi hanya bagi penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar ya, mungkin dulu namanya bidik misi adik-adik ya, sekarang sudah berubah jadi KIP. Nah, berikutnya perpustakaan, karena sekarang kalian ada di zaman milenial, jadi perpustakaan ini ada di ujung gerbang utara ITB ya. Nah, kalian kalau mau main-main ke sini, eee, kalau dulu mungkin bukunya sangat banyak, sekarang buku juga masih banyak ya, cuman, dari lantai 1 ke 4 itu agak di dalam, karena di luar itu di lobi ada tempat buat kalian WiFi ya. Karena kalian sekarang ada di zaman digitalisasi, jadi untuk, buku juga sudah banyak yang elektronik ya, ada e-book, ada jurnal, Scopus yang kita sudah berlangganan internasional juga sangat banyak adik-adik ya. Jadi untuk literatur maupun baik itu elektronik maupun fisik, itu sangat banyak ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Syaratnya satu ya, kalian harus rajin membaca adik-adik. Ada fasilitas teknologi informasi ya, karena kita kampus teknologi ya, jadi kalian pertama masuk langsung dapat email student, kalau dulu student ITB ACD, sekarang mahasiswa.itb ACD ya. Nah, itu untuk daftar kayak, software legal, terus daftar untuk, perkuliahan dan lain-lain, atau download jurnal dan lain-lain. Nah, kalian nanti bisa, daftar melalui, emailnya. Dan di ITB juga, kalian kuliah di ITB ini terhubung oleh koneksi namanya hotspot ITB, dan itu 24 jam, dan sangat kencang ya kecepatannya. Jadi ini memanjakan kalian yang kuliah di ITB ya, makanya kalau mengerjakan tugas banyak yang suka sampai sore menuju malam ya, karena, fasilitasnya sangat sangat, bagus untuk internetnya. Dan kita juga ada blended learning, semacam blended learning atau perkuliahan jarak jauh, atau misalnya ada kuliah tamu dengan kampus lain adik-adik, dan kita biasanya suka lakukan melalui kayak blended learning ya. Jadi misalnya dengan MIT, dengan ke kampus-kampus lain, biasanya kita tetap muka melalui daring. Nah, kalau untuk yang sakit, kita ada Bumi Medika Ganesha, dan satu lagi ada Klinik Pratama. Jadi nanti silahkan, di sini ada dokter umum, ada dokter gigi, THT, psikiater, dan dokter anak, dan lain-lain adik-adik ya. Ada bimbingan konseling untuk kalian yang istilahnya mau curhat ya, atau punya masalah, dari masalah kecil apapun sampai yang besar ya. Apalagi bimbingan konseling ITB, kita sudah kerjasama dengan rumah sakit besar yang ada di Bandung ya, jadi nggak usah khawatir. Sabuga ini sebagai gedung bersejarah juga buat anak-anak ITB ya. Di sini juga merupakan fasilitas penunjang untuk kayak seminar, terus ada kuliah umum, simposium, dan lain-lain. Kalau di ITB kenapa bersejarah? Karena masuk ITB kalian tidak ada ospek ya. Jadi adanya OSKM, orientasi siswa kampus. Jadi pertama kalian masuk ITB, nanti masuk gedung Sabuga, dan kalian sudah dikasih namanya kuliah penelitian. Enak ya? Tidak ada ospek, langsung dikasih kuliah penelitian ya. Kayak level pembicaranya itu ada dari menteri, ada dari gubernur, ada dari CEO e-commerce dan lain-lain ya, untuk memberikan kuliah penelitian. Dan ini tempat terakhir dari ITB. Jadi kalian terakhir dari ITB itu dari gedung ini ya. Ini contohnya acara wisuda ya, kalau sebelum pandemi di sini, tapi karena sekarang wisuda, karena sekarang pandemi, jadi wisudanya kita lakukan daring adik-adik ya. Makanya disebut gedung bersejarah ya buat mahasiswa ITB. Ada Hotel Saung Galing, ini sebagai layanan tambahan kalau kalian nanti bawa keluarga untuk wisuda dan lain-lain. Ada Saraga, sarana olahraga, ini ada di belakangnya Sabuga tadi. Ini juga mendukung untuk Tridharma Perguruan Tinggi ya adik-adik ya. Karena kalian selain sehat rohani, kalian juga harus sehat jasmani. Apalagi di ITB 1 tahun pertama atau 2 semester, mata kuliah olahraga ini wajib ya. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa olahraga untuk mendapatkan nilai bagus. Dan ini levelnya sudah internasional, ya. Level internasional di sini karena kemarin dipakai SEA Games, ya, dipakai untuk atlet internasional juga olahraga di sini. Dan semua olahraga lengkap ya, dari mulai sepak bola, bola voli, basket, tenis, panahan, climbing, dan lain-lain. Nah, kalau yang suka renang, kita ada 2-3 kolam renang besar ya. Jadi kalian yang suka renangnya yang profesional, kita sediakan yang 2,5 meter sampai 3 meter, lengkap dengan papan loncat. Kalau yang belum bisa renang nggak usah khawatir ya, karena kita sediakan di sebelahnya yang selutut adik-adik ya, atau 80 cm. Nah, ini contohnya salah satu fasilitas olahraga di Jatinangor juga, ada semacam sepak bola indoor, ada juga untuk basket dan lain-lain. Nah, kita juga punya pusat bahasa di sini untuk kalian yang mau kursus bahasa asing ya, baik itu bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan lain-lain. Atau misalnya kalian mau konsultasi tentang bahasa, atau nanti mau lanjut S2, S3, nah cocok di sini ya. Kalian nanti bisa sertifikasi TOEFL di pusat bahasa.
Berikutnya ada pusat informasi kampus, ini sebetulnya kantor saya sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi saya tidak boleh berkegiatan di sini karena ditutup kampusnya. Jadi saya lakukan secara daring ya, baik melalui email, melalui WhatsApp dan lain-lain. Jadi nanti silahkan kalian buka www.itb.acid atau www.ppid.acid. Nah, di situ ada email atau WhatsApp yang bisa kalian tanyakan untuk informasi. Ada Observatorium Bosca, ini biasanya layanan atau lembaga riset di bawahnya FMIPA ya. Jadi kalau anak-anak astronomi biasanya praktikum di sini atau biasanya kerjasama untuk lembaga riset yang ada di Indonesia juga ya, kayak kemarin peninjauan hilal dan lain-lain. Dan ini tempatnya agak jauh dari ITB, adik-adik ya. Ini ada di Parongpong Lembang, adik-adik. Nah, ini juga termasuk salah satu teropong terbesar dan tertua juga di Indonesia ya. Salah satunya ada teleskop JAIS, ada teleskop Goa juga. Penerbit, kalau kalian yang suka suka menulis buku, kita bantu untuk terbitkan. Nah, dan ini yang paling banyak dicari ya, kantin ya. ITB kantin sangat banyak adik-adik ya. Dan di sini dari mulai ada ya tunai atau non tunai kita ada ya. Dan di ITB juga di Bandung khususnya ya, ini biasanya harganya masih ramah di kantong adik-adik ya untuk kantin. Nah, ini bagi yang muslim, kita ada Masjid Salman ITB dan ada Masjid Al-Jabar di Jatinangor ya. Mungkin nanti kalian di Masjid Salman juga ada fasilitas beasiswa untuk asrama, untuk lain-lain, nanti kalian silakan mengajukan. Dan yang terakhir TPA Bunda Ganesha. Jadi di sini tempat penitipan anak, mungkin ada dosen yang dua-duanya kerja di sini atau kalian nanti lanjut S2 S3 di ITB punya anak juga ya, nanti bisa kalian titipkan di sini. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di ITB dan yang paling banyak dicari adalah informasi tentang biaya dan beasiswa penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau ITB sendiri kita biasanya menggunakan sistem uang kuliah tunggal atau UKT ya, baik SNMPTN, SBMPTN atau mandiri. Nah, untuk FSRD dan teknik kita 12.500.000 per semester dan dalam 1 tahun 2 semester. Nah, kalau SBM ini 20 juta per semester tapi dalam 1 tahun 3 semester. Jadi lulusnya lebih cepat ada ya, beda dengan teknik sama FSRD. Dan untuk ujian mandiri 25 juta baik SBM atau non SBM per semesternya. Nah, mungkin kalau kalian lihat wah UKT-nya segini, aduh saya nggak mampu nih, nggak usah khawatir ya, karena ITB banyak sekali beasiswa. Jadi kalian nggak usah pusing dengan biaya kuliah di ITB, karena kita banyak sekali beasiswa yang ada di ITB. Beasiswa kita biasanya bagi dua ya, kategorinya ada beasiswa untuk mahasiswa baru, dan ada beasiswa untuk mahasiswa lama yang ada di ITB. Jadi kalau tahun pertama mahasiswa baru itu di-cover oleh beasiswa UKT, ya beasiswa uang kuliah tunggal. Jadi biasanya beasiswa UKT ini bagi yang membutuhkan. Nanti dilihat dari kemampuan orang tua kalian, ya. Misalnya orang tua kalian hanya mampu bayar 2,5 juta atau 4 juta atau 5 juta, silakan ajukan ya. Nah, kalau untuk yang mahasiswa semester 3 ke akhir itu sangat banyak ya, dari beasiswa ekonomi, beasiswa ikatan dinas, ada beasiswa prestasi ya. Kalau prestasi dilihat dari prestasi, ada beasiswa bidik misi dan ada beasiswa alumni. Ikatan alumni ini sangat membantu untuk mahasiswa ITB yang membutuhkan untuk biaya kuliah. Contohnya kemarin ITB Ultra Marathon ya, kalau kalian lihat di Instagram sangat booming sekali. Di situ itu biasanya pengumpulan dana untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa yang ada di ITB yang membutuhkan. Dan satu lagi ada beasiswa IOM ya, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Jadi biasanya orang tua mahasiswa di ITB membentuk IOM untuk sebagai orang tua asuh ya. Jadi membantu kalian yang membutuhkan dari mulai bantuan SPP, biaya hidup, pondokan sampai tugas akhir ada ya. Jadi gak usah khawatir soal biaya, karena ITB kita banyak sekali beasiswanya, yang pasti harus masuk dulu ya. Nah waktunya tinggal 5 menit ya. Nah ini contoh-contohnya, ada beasiswa dari swasta, dari instansi, dan ikatan alumni adik-adik. Nah kalau di kalian ada namanya OSIS, di ITB kita ada namanya Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatannya. Ya, dipimpin oleh satu orang presiden KM, Kabinet Mahasiswa namanya ya. Dan ada beberapa eskul-nya, kalau di kalian eskul, kalau di kita Himpunan Mahasiswa. Kita ada 80 unit kegiatan, dengan 42 himpunan mahasiswa ya. Jadi kalau orang lain bicara tentang ITB, biasanya mereka bilang ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Jadi miniaturnya Indonesia. Jadi di sini itu dari mulai keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman ras, itu ada semua ya, lengkap adik-adik ya. Apalagi ditunjang oleh fasilitas di ITB ini banyak sekali pohon rindang ya. Jadi sangat sejuk untuk belajar adik-adik ya, dan membuat kita nyaman. Nah, untuk unit kegiatan di bidang keagamaan kita lengkap semua, dari semua agama kita ada. Di bidang keilmuan, di sini juga kalian selain berorganisasi juga bisa share tentang keilmuan ya, ada kelompok studi sejarah, pasar modal, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada bidang pendidikan. Nah, di sini biasanya selain kalian share tentang organisasi ya, belajar berorganisasi, share tentang keilmuannya yang lain. Contohnya lintas keilmuan, misalnya kalian dari matematika nih, pengen jago robotik, nah kalian tinggal gabung aja di unit robotik ya. Atau kalian dari fisika pengen jago robot pesawat terbang tanpa awak, itu ada Aksantara ya.
Jadi kalian selain berorganisasi bisa belajar ilmu lain, dan di sini juga biasanya yang mewakili atau berprestasi di tingkat nasional mewakili ITB atau mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Dan itu sangat banyak ya yang berprestasi dari bidang pendidikan dan kajian. Nah ini contohnya ada unit robotika, Aksantara, dan KMPA ya, atau keluarga mahasiswa pencinta alam. Nah, di bidang kesenian kita hampir mewakili 27 provinsi ya. Ada itu dari unit budaya Aceh, ITB Dance, ada dari Sumatera, bahkan ada dari Irian, ada dari Lampung, ada paduan suara juga, ada dari Bandung ini lingkung seni Sunda ya. Nah, ada yang kebudayaan Tionghoa juga ada lengkap, dan itu sangat lengkap. Jadi kalian bisa mengembangkan istilahnya bakat budaya atau seni yang ada di dalam diri kalian. Ini contohnya ya, kayak unit kebudayaan Aceh atau UK atau paduan suara, ada ITB Orkestra ya. Nah, jadi di sini tuh contohnya ada paduan suara. Di sini paduan suara ini tahun 2017-2018 mewakili Indonesia menyabet 8 medali emas di tali. Ya, mereka keliling 5 benua Eropa dan menyabet emasnya sangat banyak adik-adik ya. Ini suatu kebanggaan. Di bidang media, karena kita sekarang di zaman digitalisasi atau IoT, semua via internet ya, baik itu tabloid, Ganesha Magazine, kita elektronik, ada radio kampus atau 8RH radio, kita lakukan streaming, baik Liga Film juga kita sudah streaming adik-adik ya. Nah, di bidang olahraga, karena kita tadi 2 semester atau 1 tahun pertama wajib, jadi banyak juga ya untuk unit kegiatannya, dari mulai tenis, sepak bola, bela diri, apalagi catur, bulu tangkis, dan lain-lain, itu lengkap ya. Dan di sini pasti kalian selain berorganisasi sehat juga ya, karena olahraga ya. Dan ketika ada perlombaan, di sini juga kalian bisa berprestasi ya, karena biasanya ada beberapa perlombaan yang dilombakan, baik itu tingkat mahasiswa maupun nasional. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, kalau di ITB tidak boleh ada ospek, tidak boleh ada ospek pertama masuk, tapi di ITB ada yang terkenal namanya osjur atau ospek jurusan. Mungkin kalian pernah dengar ya, osjur ini dilakukan oleh senior kalian di tahun kedua ya ke juniornya. Jadi kalian biasanya nanti ada ospek, baik itu tentang kepemimpinan, ada fisik, mental ya, tapi fisiknya bukan untuk kekerasan, nggak boleh ya. Kalau untuk olahraga boleh. Nah, di sini juga biasanya kalian nanti bisa berkumpul untuk organisasi himpunan masing-masing, misalnya mau belajar lebih detail lagi, misalnya ada himpunan matematika, nanti kalian belajar pengen lebih jauh, bisa nanti langsung ke seniornya. Nah, ini ya ada ya, kayak himpunan bioenergi, ada Himatera teknik geofisika, ada IMG metalurgi, terus ada Patra, ya, terus ada HME untuk elektro. Nah, biasanya 1 tahun setelah wisuda itu kita ada namanya pembagian untuk jaket himpunan atau jaket kebanggaan tiap-tiap himpunan, ya. Jadi ini biasanya kelihatan ya, kalau yang senior jaketnya sudah mulai lusuh ya, sudah mulai kotor. Nah, kalau junior masih baru-baru adik-adik ya. Jadi mereka bangga karena sudah di ospek 1 tahun oleh seniornya. Dan di sini biasanya mereka pakai kemana-mana ya, mau itu kompetisi nasional, internasional, biasanya mereka banyak yang pakai untuk jaket himpunan. Ini contohnya yang teknik perminyakan, dan ini untuk teknik mesin. Nah, ini biasanya dipakai untuk kayak acara-acara besar, selain untuk jaket alma mater atau jas alma mater ITB. Dan ini yang terakhir, ingat ya, kuliah di ITB normal 4 tahun 8 semester ya, atau kurang istilahnya kurang tepat waktu lulusnya itu 6 tahun ya, paling lama 6 tahun 12 semester ya. Jadi lulus pada saat yang tepat, beda dengan yang tadi lulus tepat waktu ya, kecuali SBM. Kalau SBM ini 3 tahun ya, karena dalam 1 tahun 3 semester adik-adik ya. Nah, biasanya kalau yang di bawah ini gambar ketika wisuda sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang pandemi jadi tidak boleh ada kegiatan, jadi kita lakukan secara daring semua. Nah, ini ada yang unik di ITB. Jadi ini sebelum pandemi, kalau di ITB itu ada namanya arak-arakan kampus. Jadi ini tradisi dari dulu yang sekarang dan sampai sekarang itu nggak pernah hilang. Jadi nanti kalian dari Gedung Sabuga itu diarak keliling kampus oleh junior-junior kalian. Ini contoh di bawah ya, seru ya. Ini sangat seru ya kalau sebelum pandemi, dan ini yang paling banyak dinanti adik-adik ya. Jadi kalian diarak keliling kampus sampai sore oleh junior kalian ya, namanya arak-arakan kampus. Dan biasanya ada satu acara lagi namanya syukuran wisuda, dan itu dilakukan biasanya dari jam 7 malam sampai jam 9 atau jam 10 ya. Nah, ini informasi, nanti kalau kalian mau bertanya, ini termasuk saya juga adminnya ada deh ya. Jadi kalau kalian mau nge-DM pasti langsung saya jawab ya. Ini informasi umum yang atas, kalau yang bawah ini khusus untuk yang ujian saringan masuk di usm@usm.itb. Ini juga langsung dijawab kalau kalian bertanya, karena juga sekarang tidak ada sesi tanya jawab ya, mohon maaf. Jadi langsung saya jawab ya, atau mungkin say hey ya ke saya, nanti boleh aja di ITB 1920, nanti saya balas kok adik-adik ya.
Dan karena waktunya sudah habis, ini slide terakhir yang paling enak saya lihat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Kurnia. Dan untuk para partisipan, mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kurnia, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lewat sosial media ITB. Nah, sekarang saya ingin berkata terima kasih lagi kepada Bapak Asep Kurnia dan para partisipan. Karena ini adalah sesi terakhir presentasi kami dan sebentar lagi kita akan memulai closing. Jadi harap kepada para partisipan dan juga Bapak Asep Kurnia dan para boleh ada speaker. kata-kata terakhir dari saya atau mungkin pesan-kesan ya. Jadi kesan-pesan dari saya mungkin pesannya itu tadi gali dulu minat yang ada dalam diri kalian, coba apa program studi yang diminati, nanti kalian pilih yang ada di ITB. Nah, syaratnya satu ya, kalian maksimalkan waktu yang ada sekarang karena waktunya hanya sebentar, cuman berapa minggu ya menuju Januari. Karena kalian harus press waktunya lebih ke kayak latihan soal dan lain-lain. Waktunya sangat singkat adik-adik ya. Karena apa? Karena kalian bersaing dengan siswa-siswi terbaik se-Indonesia, ingat ya. Dan kalian harus maksimal, biar hasilnya nanti maksimal ya. Dan ini yang terakhir, nanti kalian bertemu saya di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Nanti kalian ketemu saya di ITB ya, setelah pandemi langsung ketemu saya. Terima kasih.